的是，我被关了300年，也必然会有传承留存。我为愿。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-47. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 46. Di minggu kemarin kita sudah diperlihatkan kalau Xiaofan dan juga Xiaowei memulai perjalanan untuk bisa pergi meninggalkan area lembah Fengxiang. Di saat Xiaofan hendak pergi, Lusuki baru saja tiba di lembah Fengxiang demi bisa memberikan bantuan kepada mereka. Sayang sekali, mereka sepertinya belum dapat bertemu dulu. Sepanjang perjalanan yang Xiaofan lakukan, ia terus menikmati kecantikan dan juga keindahan dari suara yang Xiaobei miliki. Usut punya usut, ternyata dulu sekte Raja Hantu dan juga klan Rubah Langit memiliki tempat tinggal yang sama. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada Peri Jin yang masih menjadi incaran dari para murid lembah Fengxiang. Awalnya dia berencana untuk memberikan tipuan kepada Lidi. Akan tetapi rencananya itu gagal dan membuat ia mau tidak mau bertarung dengan mereka. Peri Jin benar-benar apes pada hari ini, sebab dia itu harus kedatangan lawan yang cukup kuat, yakni Lusuki. Dalam pertarungan itu bisa dikatakan mereka sangatlah seimbang, tapi Lusuki masih memiliki keuntungan untuk memberikan tekanan kepadanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa ke sebuah padang gurun yang begitu luas. Di sana ada seorang pria yang sedang berjalan di tengah matahari yang begitu mencerah. Entah apa yang terjadi, pria ini memohon agar Tuhan bisa menyelamatkan dirinya. Sepanjang perjalanan itu, dirinya pun terus berdoa agar bisa diselamatkan. Sampai pada akhirnya, pria ini pun sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan dia pun tergeletak di tanah. Matanya menunjukkan kalau dia sudah tidak berdaya lagi. Pria ini begitu sedih karena Tuhan tidaklah menanggapi permohonannya. Dia yang sudah menderita itu pun mulai menganggap kalau Tuhan telah buta karena tidak kunjung menolongnya. Kini ia pun sudah tidak peduli memohon kepada siapapun selama dia bisa diselamatkan. Karena bagaimanapun dia ini tidak ingin meninggoy. Permohonan itu sepertinya mulai terkabul karena ada semacam asap hitam yang menghampirinya. Ini berasal dari Hemu, siluman penyihir dari klan penyihir kuno. Ia pun membawa pria itu jauh ke dalam hutan. Ia tentu saja penasaran sebenarnya siapa yang telah membawanya kemari. Di tengah kebingungannya itu, kita pun melihat beberapa kerangka dari hewan yang begitu aneh. Hemu menawarkan apakah pria ini menginginkan kekuatan, karena ia bisa memberikannya apapun yang dia hendaki, selama pria itu mau melakukan apapun untuknya. Pria ini pun setuju dan kesepakatan yang mereka jalani. Alhasil, seketika saja Hemu pun mulai melakukan sesuatu yang membuat pria ini ditelan oleh cairan hitam yang layaknya seperti parasit milik Venom. Ia tidak bisa berbuat apapun selain terhisap. 的力量，分尸然后。 Xino berpindah lagi ke desa Tianshui yang begitu indah dan juga tenang. Xiaofan dan Xiaobei telah tiba di desa Tianshui. Mereka yang baru saja tiba langsung menikmati berbagai acara yang sedang berlangsung di kota tersebut. Xiaobei dan Xiaohe tidak bisa menahan diri mereka ketika melihat kesenangan itu. Xiaobei tidak menyangka setelah 300 tahun ternyata desa Tianshui menjadi semakin besar saja. Sudah banyak orang tinggal di desa itu. Xiaobei pun memilih barang-barang yang dirinya sukai. Tentu ia tidaklah membayar karena semua itu adalah urusan dari Xiaofan. Namun tanpa penjual itu ketahui kalau uangnya tadi segera diambil kembali oleh Xiaohui. Memang dasar monyet nakal. Xiaobei terus saja mengambil barang-barang yang dirinya inginkan. Tidak lupa Xiaohui juga melakukan hal yang sama. Dan ujung-ujungnya yang membayar adalah Xiaofan. Ia pun terkejut karena sejak tadi Xiaohui telah mengambil uang yang dia berikan. Dengan kata lain, sejak tadi mereka ini tidaklah membayar.
Nah, sesaat kemudian Xiaobei pun tertarik untuk dilukis. Tapi bukan dia yang dilukis, melainkan Xiaofan. Hanya dalam sekejap mata saja, pelukis itu pun menggambar wajah Xiaofan. Namun Xiaobei masih belum puas dan meminta agar ditambah senyuman lagi. Sebenarnya Xiaofan tidak mau, jadi pelukis ini pun agak segan memintanya. Tapi berkat paksaan Xiaobei, Xiaofan pun dipaksa tersenyum. Dan akhirnya ia pun bisa mendapatkan gambar Xiaofan yang ceria. Kecantikan yang Xiaobei miliki menarik perhatian para penjantan yang berada di sana. Bahkan ada salah satu pria yang ingin mengajaknya untuk berkencan. Xiaobei tertarik dengan ajakannya. Tapi pria satunya segera menghentikan hal itu karena lebih baik gadis cantik sepertinya ikut pergi bersamanya. Sayang sekali usaha kedua pria itu harus gagal karena saat ini Xiaobei tengah bersama dengan suaminya. Alhasil kedua pria itu pun pergi begitu saja. Xiaobei benar-benar senang karena kecantikan yang ia miliki tidaklah menua. Xiaofan tidak ingin terlalu membahas hal itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka. 我被关了300年。 Xiao berpindah ke tempat para murid lembah Fengxiang. Saat ini mereka sedang melakukan pemeriksaan. Salah satu dari mereka pun dikejutkan dan gerakan dari dalam keranjang. Ternyata itu adalah Yan Hong. Pria ini pun meminta rekannya untuk memanggil bantuan. Setelah berhasil menemukan Yan Hong, kita dibawa ke sisi luar desa Tianshui, yang mana Li Di begitu kesal sebab perijin terus saja mengganggu mereka. Saat ini mereka terus melakukan pengejaran dan telah sampai di desa Tianshui. Li Di yakin kalau perijin pasti kemari demi bisa menghindari pengintaian dari mata elang. Berhubung perijin itu begitu licik, jadi Li Di bersama dan juniornya akan memasuki desa dari barat. Sedangkan Usuki diminta untuk melakukan pencarian di sisi timur. Mereka berharap kini perijin bisa segera ditemukan. Usuki mengerti dan mereka pun mulai melakukan pencarian. Kembali lagi ke desa, tepatnya di sebuah restoran yang begitu ramai. Sepertinya restoran ini adalah yang paling terkenal di desa Tianshui. Karena mereka sudah di sini, jadi Xiaofan dan Xiaobei memilih untuk berhenti di sana. Terlihat kalau para penjantan terus saja menatap kecantikan Xiaobei. Xiaofan memesan 2 nasi, sedangkan Xiaobei memesan makanan ciri khas dari restoran itu. Tidak hanya itu saja, Xiaobei ternyata meminta begitu banyak makanan lagi dan meminta semua itu untuk dihidangkan. 2位客官，乌骨鱼、烤雄尾、烤秋叶、五小虫。 Mendengar permintaannya, membuat pelayan itu terkejut karena ia tahu kalau mereka berasal dari luar desa. Namun gadis ini bisa mengetahui begitu banyak masakan lokal. Hanya saja ada beberapa bahan yang tidak mereka miliki. Jadi dia pun meminta maaf karena tidak bisa menghidangkan semuanya. Xiaobei tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Xiaofan menanyakan tentang makanan orlela yang dia pesan. Ternyata itu adalah buah unik di Xianjing Selatan, warna hijau dan dagingnya berwarna putih dan empuk. Jika dipadukan dengan daging hitam, itu akan sangatlah enak. Xiaofan berpikir kalau daging ekor yang Xiaobei maksud adalah daging beruang. Xiaobei tidaklah membenarkan hal itu sebab ada binatang kecil yang disebut sebagai beruang berekor panjang di Xianjing Selatan. Mendengar semua itu, Xiaofan pun mulai teringat dengan makan malamnya bersama dengan teman-temannya. Ia pun melamun dan tidak mendengarkan perkataan dari Xiaobei. Hal itu disadari olehnya. Ia tahu kalau sepanjang perjalanan, Xiaofan sama sekali tidak antusias. Sampai akhirnya, Xiaofan tertarik ketika mendengar hidangan yang ia pesan. Xiaofan tidak bisa menjawab karena itu merupakan kerinduan kepada teman-temannya. Malam pun semakin larut, yang mana Xiaofan dan Xiaobei sudah berada di penginapan. Akan tetapi Xiaofan masih belum bisa tidur. Karena setelah perjalanannya selama 10 tahun, akhirnya ia menemukan petunjuk dari teknik pengembali jiwa. Xiaofan sama sekali tidak menyesal dengan perjalanan yang dirinya lakukan. Hanya saja ia tidak tahu apakah keinginan yang sudah lama dia dambakan akan terkabul. Padahal legenda mengatakan kalau suku penyihir kuno sudah punah 500 tahun yang lalu. Tapi Xiaofan tetap yakin kalau mereka masih memiliki warisan yang ditinggalkan. Tapi jika gagal, Xiaofan bingung kemana lagi dirinya harus pergi. Jadi karena itulah Xiaofan pun berharap kalau ini bukanlah harapan palsu. 也必然会有传承留存。我
十分久远。魏源， Di tengah heningnya malam, Xiaofan pun menyadari kalau saat ini Peri Jin sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang. Jadi dia pun bergegas untuk pergi menyusulnya. Semua itu diketahui oleh Xiao Wei dan Xiao Hui. Kembali kepada Xiaofan, yang mana dirinya terus saja melakukan pengejaran. Terlihat kalau saat ini Peri Jin sudah memulai pertarungannya bersama dengan Li Di. Dalam pertarungan itu, Peri Jin terus saja menggunakan berbagai trik dalam melancarkan serangannya. Hal itu pun membuat Li Di benar-benar kerepotan. Bahkan itu menyebabkan rekannya terluka. Untung saja Li Di dan cepat menangani pendarahannya. Karena lawannya sudah tumbang, jadi Peri Jin pun ingin pergi. Namun semua itu terhenti ketika Lu Suqi datang menghampirinya. Kini kondisi Peri Jin kembali terdesak karena di depan ada Lu Suqi, sedangkan di belakang ada Li Di. Ia benar-benar kesal kepada Peri Jin karena telah berani melukai murid dari Lembah Fengxiang. Ia berjanji akan membalas perbuatannya. Peri Jin merasa takut karena kedua orang kuat ini sangatlah tega menindas dirinya yang merupakan wanita yang lemah. Dari yang mendengar bacotannya, Li Di dan juga Lu Suqi kembali melancarkan serangan kepada Peri Jin. Walaupun berhadapan dengan dua orang sekaligus, Peri Jin ini benar-benar pintar. Ia memanfaatkan kondisi dari rekan Li Di untuk mengecoh mereka, supaya dia itu bisa mendapatkan waktu untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Dalam pelarian itu, ia sudah tahu kalau Xiaofan berada di sana. Jadi Peri Jin pun meminta bantuannya. Sebenarnya Xiaofan tidak membantu, hanya saja ia melihat kehadiran dari Lu Suqi. Jadi karena itulah ia pun segera mengajaknya untuk gelut. Alhasil kedua orang yang ditakdirkan pun kembali lagi bertemu. Melihat kehadiran Xiaofan membuat perasaan ragu Lu Suqi kembali muncul. Malam itu pun menjadi pertemuan kembali Xiaofan dan Lu Suqi. Li Di yang tidak mengganggu pertemuan mereka memilih untuk pergi mengejar Peri Jin. Sambil mengejar, tidak lupa Li Di terus melancarkan serangan agar bisa menghentikan pergerakan Peri Jin. Hal itu pun berhasil dan membuat Peri Jin terhenti. Hanya saja Peri Jin tidak bisa diremehkan begitu saja, sebab dia itu sudah menyiapkan sebuah serangan untuk menyerang Li Di. Alhasil Peri Jin pun kembali melarikan diri. Namun Li Di menggunakan elang pelacak demi bisa mengetahui keberadaannya. Inilah alasan mengapa Peri Jin begitu sulit untuk bisa lepas dari kejaran para murid lembah. Sekali lagi, Peri Jin tidaklah kerepotan dalam menghadapi Li Di. Ia begitu tenang menghindari setiap serangan yang terus dilancarkan kepadanya. Bahkan seberapa keras pun Li Di berusaha untuk melukainya, semua itu sia-sia saja. Malahan kini Li Di hampir saja dibuat terpojok oleh Peri Jin. Tidak mau mengalah begitu saja, Li Di pun melancarkan serangan pamungkasnya agar bisa menghentikan pertarungan mereka. Tidak mau kalah, Peri Jin juga melancarkan serangan yang sama. Li Di dan percaya diri menganggap kalau hal yang sama tidak akan berpengaruh kepadanya. Namun siapa yang menyangka kalau ini bukanlah serangan yang sama, melainkan serangan kejutan yang sudah disiapkan oleh Peri Jin. Perhatian Li Di pun sempat teralihkan yang membuat ia bisa menggunakan asap pesona. Li Di pun terkena teknik itu yang membuat ia tidak bisa bergerak dulu. Peri Jin hanya tertawa karena para murid Lembah Fengxiang tidak akan mungkin bisa menangkapnya. Alhasil Li Di pun kembali gagal. Sino berpindah kepada Xiaofan dan Lu Suqi. Ketegangan terjadi di antara mereka berdua, karena sepertinya pertarungan akan segera terjadi. Hanya saja di sini, Xiaofan maupun Lu Suqi mengingat kembali pertemuan terakhir mereka, yang mana kala itu Xiaofan sama sekali tidak melihat dirinya. Dan kini situasi di antara mereka pun benar-benar hening. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang melakukan pergerakan. Di sini kita dibawa masuk ke dalam hutan yang begitu asing dan sunyi. Tanpa sepengetahuan kita, terdapat sebuah gua yang mana ada begitu banyak orang yang berkumpul. Akan tetapi orang-orang ini menggunakan topeng dan juga sedang mengasah senjata mereka. Kegiatan yang mereka lakukan pun seketika saja terhenti ketika ada sesuatu yang datang. Ia adalah pria yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Heimu. Kedatangannya kemari tentu saja membuat orang-orang di sana penasaran sekaligus juga waspada. Ada beberapa orang yang takut kepada pria itu.
Namun ada juga beberapa orang yang tidak peduli dengan kedatangannya. Kemungkinan besar pria ini merupakan bagian dari kelompok itu, sebab orang-orang ini membicarakan dirinya yang merupakan orang yang telah dibuang oleh ketua kelompok karena telah berani-beraninya mempelajari beberapa trik harimau. Pria yang sedang asik mengasah ini sepertinya adalah pemimpin kelompok itu. Ia terus saja membicarakan keburukan dari pria itu. Akan tetapi dia sama sekali tidak berkata apapun dan terus mendekatinya. Hingga akhirnya ia pun mulai melakukan sesuatu dengan sihir hitam miliknya. Hanya dalam sekejap saja, serangannya itu berhasil membuat pria ini tidak berkutik dan hanya bisa ketakutan saja. Beruntungnya, ia tidaklah dihabisi. Pria ini pun menatap ke arah atas untuk bertemu dengan kepala keluarga. Baginya, suku mereka ini sudah terlalu lama damai. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah ikut berperang menghadapi kelanjian. Kepala keluarga mereka tertarik dengan ucapannya. Bagi pria ini, selama Jinzu bisa dikalahkan dan merebut Hollows, maka tujuan mereka untuk mendominasi Xianjing Selatan sudah semakin dekat. Bagi kepala keluarga, penyihir agung Jinzu memiliki sihir yang kuat. Apakah pria ini memiliki cara untuk mengatasinya? Pria ini dan percaya diri bisa mengalahkannya karena ia telah mendapatkan metode ilahi tertinggi dari seorang pria. Apapun yang terjadi, Jinju harus dirinya habisi. Mendengar ambisinya itu membuat kepala keluarga bersemangat. Ia ini sudah menunggu selama 200 tahun lamanya hanya untuk hari ini saja. Jadi mereka semua ini tentu akan memulai peperangan. Tapi sebelum itu, kita akan kembali kepada Xiaofan dan juga Lu Shuqi, yang mana tidak ada satupun dari mereka yang membuat pergerakan apapun. Hingga Lu Shuqi pun menanyakan apakah gadis tadi merupakan Jin Fing'er dari Sekte Akasia. Xiaofan membenarkan hal itu yang seketika saja membuat Lu Shuqi terkejut karena mengira Xiaofan selalu bersama dengannya. Tentu Xiaofan tidaklah membenarkannya karena ia dan peri Jin sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Jawaban Xiaofan membuat hati Lu Shuqi menjadi lega. Ia pun berencana untuk pergi, namun sebelum itu Lu Shuqi ingin Xiaofan untuk berjalan bersamanya. Undangannya itu tentu Xiaofan terima dengan senang hati. Kini mereka pun bisa berjalan dengan tenang tanpa harus bertarung lagi. Situasi yang tenang di desa itu benar-benar membuat Lu Shuqi dan juga Xiaofan begitu lega. Ia bertanya kepada Xiaofan apakah Shimei yang asli mengetahui seni bela dirinya, karena seharusnya saat itu dia kalah dari Xiaofan. Hanya saja Xiaofan merasa kalau kalah itu di dalam segi apapun, Lu Shuqi jauh berada di atasnya. Mau itu dari segi teknik toisme maupun yang lainnya. Tapi bagi Lu Shuqi dirinya lah yang kalah karena Xiaofan memilih untuk berhenti menyerang di detik-detik terakhir. Kala itu ia sama sekali tidak bisa menghilangkan semangatnya untuk bersaing bersama Xiaofan. Sekaligus dia ini takut tidak bisa memenuhi harapan gurunya. Xiaofan tidaklah menyangka Lu Shuqi masih mengingat hal-hal kecil itu. Secara mengejutkan, Lu Shuqi memberitahu kalau ia selalu mengingat Xiaofan di dalam hatinya. Apa yang dia katakan hanya bisa membuat Xiaofan terkejut, karena ini sama saja dengan pengungkapan cinta. Sayangnya, suasana ini sempat terganggu oleh sebuah apel yang jatuh dari gadis ini. Ia pun meminta bantuan kepada Lu Shuqi untuk melemparkan kembali buah itu kepadanya. Melihat kecantikan Lu Shuqi membuat gadis ini terpesona dan memberikan pujian akan pesona yang ia miliki. Untuk Xiaofan sendiri masih terdiam saja. Lu Shuqi kembali mengingatkan Xiaofan tentang kepergian mereka ke Gunung Kongsan dan menghadapi kultus iblis. Kala itu Xiaofan begitu mempesona dirinya karena dia itu sama sekali tidak segan-segan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Kala itu ia tahu kalau kondisi mereka benar-benar terdesak. Namun kala itu Lu Shuqi tidaklah pernah merasa takut dengan kematian, karena ia bersiap untuk mati selama dia bisa bersama dengan Xiaofan. Sekali lagi, perkataan Lu Shuqi membuat hati Xiaofan merasa begitu kacau. Sekali lagi juga, ingatan tentang kebersamaan mereka kembali muncul, yang mana Lu Shuqi maupun Xiaofan saling berjuang satu sama lain untuk melindungi masing-masing dari mereka. Lu Shuqi kembali mengajak Xiaofan untuk melanjutkan perjalanan karena dia itu membahas mengenai kejadian puncak Tongtian di Gunung Libou.
Ia merasa kalau saat itu mereka akan selalu bersama. Sampai akhirnya ada gadis bernama Biao muncul untuk memblokir pedang Yuxian demi bisa melindungi Xiaofan. Saat itu terjadi, ia sudah tahu kalau Xiaofan tidak akan kembali lagi bersama dengan mereka. Lusuki mengatakan semua itu dengan meneteskan air matanya. Kesedihannya tentu diketahui oleh Xiaofan. Walaupun mereka sudah berpisah dalam waktu 10 tahun, tapi Lusuki tidaklah pernah menyesal dengan keputusan Xiaofan dan itu masih terus mengingatnya di hatinya. Bahkan saking sayangnya Lusuki kepada Xiaofan, dia itu rela menyerahkan segalanya selama Xiaofan mau pergi bersama dengan dirinya. Namun Lusuki sadar semua itu tidak akan mungkin terjadi. Xiaofan hanya bisa menahan perasaannya. Bahkan ketika Lusuki terus mengatakan semua itu tidak akan mungkin terjadi. Ia mengingatkan kalau Sekte Xingyu merupakan keluarga baginya. Dia memiliki guru yang sangat mencintai dirinya, dan juga teman-teman yang selalu melindunginya, dan juga teman-teman yang selalu mendukungnya. Jadi tidaklah mungkin bagi dirinya mengkhianati mereka hanya untuk perasaannya saja. 要我成就。今日对你说这些。 Alasan Lusuki memberitahu semua isi hatinya kepada Xiaofan agar ia tahu apa saja yang dia pikirkan kepadanya. Pertemuan mereka ini akan Lusuki manfaatkan untuk menghapus kerinduannya selama 10 tahun kepada Xiaofan. Dan malam ini juga dia ingin melupakan cintanya untuk Xiaofan. Lusuki akan menganggapnya sebagai musuh yang harus dirinya kalahkan apapun yang terjadi. Sebelum mengakhiri semua itu, Lusuki ingin Xiaofan melihat apa saja yang telah dirinya lakukan selama 10 tahun itu. Kini Xiaofan hanya bisa diam saja melihat Lusuki yang memperlihatkan teknik yang berasal dari Sekte Xingyu. Semua gerakan ini merupakan hasil jerih parahnya yang selalu merenung di hutan bambu yang merupakan tempat dulu di mana Xiaofan selalu berada di sana. Dan selama 10 tahun itu juga Lusuki berada di sana untuk mengobati kerinduannya kepada Xiaofan. Dan semua gerakan yang dirinya lakukan, sepertinya Lusuki ingin Xiaofan tahu betapa terbelenggunya ia selama 10 tahun. Dan pada hari ini dirinya ingin melupakan semua kenangannya. Alasan mengapa Mimin bisa berbicara seperti itu karena terlihat kalau teknik Lusuki menyimpan begitu banyak memorinya kepada Xiaofan. Secara satu persatu, ia mulai menghancurkan semua ingatan yang menandakan kalau Lusuki ingin sepenuhnya melupakan Xiaofan. Xiaofan yang melihat semua itu hanya bisa terdiam diri saja. Ia terus menahan diri agar perasaannya tidaklah keluar. Bahkan darah juga mulai keluar dari tangannya. Ia bahkan perlahan-lahan ingin mendekati Lusuki. Akan tetapi niatannya itu langsung saja terhenti karena ketika itu juga Lusuki mulai menghusungkan pedangnya kepada Xiaofan. Yang menandakan kalau hubungan mereka telah berakhir mulai hari ini juga. Melihat Xiaofan yang agak mendekatinya sepertinya membuat Lusuki tidaklah percaya. Tapi karena Xiaofan tidak melewati batasannya membuat Lusuki agak kecewa sekaligus lega. Melihat ia yang batuk darah, Xiaofan pun mengkhawatirkan kondisinya. Namun Lusuki memberikan ancaman untuk tidak mendekati dirinya. Karena bagaimanapun ia sudah memutuskan untuk melupakan Xiaofan dari dalam hidupnya. Setelah pertunjukan yang begitu indah dari Lusuki, secara perlahan ia pun mulai pergi meninggalkan Xiaofan dalam keheningan kabut yang berada di sana. Kini hanya tinggal Xiaofan saja yang mana ia tidaklah kunjung beranjak pergi. Bahkan dia juga sama sekali tidak berani melewati batasan yang telah Lusuki buat. Dari kejauhan, Xiao Wei dan Xiao He melihat hal tersebut. Untuk sementara waktu ini, mereka berdua tidak ingin mendekati Xiaofan dulu. Sebenarnya, Xiao He ingin ke sana karena sepertinya ia tahu betapa sedihnya Xiaofan saat ini. Setelah cukup lama berdiri di sana, Xiaofan pun mulai memutuskan untuk pergi. Dan begini, apakah kisah cinta Xiaofan dan juga Lusuki telah kandas? Bagi Xiao Wei, cinta di dunia ini sungguh memilukan. Ia juga merasa kasihan kepada Xiaofan dan juga Lusuki. Mereka itu layaknya seperti orang-orang yang bodoh. Xiao He pun kesal karena tuannya dianggap bodoh oleh Xiao Bei. Tapi dia mengatakan hal itu bukan hanya untuk Xiaofan dan Lusuki saja. Namun dia juga sama bodohnya karena dulu ada seseorang yang memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Xiao Bei merasa kalau Lusuki sengaja membuat batasan ini untuk menghentikan Xiaofan.
Sebenarnya ia ingin melihat Xiaofan melewati batasan itu. Namun jika dia melewati semua ini, maka perjuangannya selama 10 tahun akan berakhir di sini. Xiaobei tidak yang terlalu memikirkan permasalahan di antara mereka, karena dia yakin cinta memiliki begitu banyak sampul. Mereka hanya perlu mencari tahunya sendiri. Apalagi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Xiaohui sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan oleh Xiaobei. 不知有多盼望鬼灵能跨，拥有千千劫，则不是鬼灵。想要破除它，你说对不对？ Kita dibawa ke Gua Sili. Sama seperti desa sebelumnya, desa ini juga cukup ramai dengan para penduduknya. Terlihat kalau Xiaobei ini merasa begitu bahagia tiba di desa itu, karena terdapat begitu banyak hal yang mengasyikkan. Xiaobei merasa tempat ini sungguh sangatlah damai dan berbeda dengan 300 tahun yang lalu. Ketika itu, konflik 5 suku telah pecah yang membuat pertarungan tidaklah berhenti. Kini 5 suku kemungkinan memilih untuk damai satu sama lain. Xiaofan menanyakan tujuan mereka selanjutnya, yang mana dia akan membawa mereka pergi ke altar Gua Siling. Xiaofan tidak sengaja bertabrakan dengan salah seorang pria. Xiaobei memberitahu kalau altar semua kelompok etnis di Xianjing Selatan adalah altar tempat suci mereka sendiri. Bagi mereka, penyihir dianggap sebagai utusan para dewa. Xiaobei sedang membicarakan para penyihir yang bisa membangkitkan seseorang. Orang-orang yang dirinya lihat bisa menggunakan teknik kebangkitan. Mereka dikenal sebagai penyihir hebat dari klan Jin. Sesaat kemudian, Xiaofan dan Xiaobei ditahan oleh para penjaga altar. Xiaofan memohon untuk mempertemukan dirinya dengan penyihir agung. Akan tetapi para penjaga sama sekali tidak menanggapinya. Jadi Xiaofan mencoba untuk menjelaskan dengan gerakan tangan. Akan tetapi sepertinya itu adalah kesalahan besar, karena para penjaga tersebut seketika saja mengepung Xiaofan dan Xiaobei. Ternyata Xiaofan telah melanggar aturan tabu mereka. Xiaobei menjelaskan kalau altar merupakan tempat suci untuk beribadah. Hal itu tidaklah boleh disebut dengan kata-kata mudah. Apalagi menggunakan jari, itu sama saja dengan menghujat. Seharusnya sejak tadi Xiaobei ini memberitahu dirinya. Hanya saja Xiaofan lupa kalau gadis ini sudah dipenjara selama 300 tahun lamanya. Jadi tentu ia tidak bisa mengingat begitu banyak hal. Penduduk desa mulai kesal karena 2 tamu mereka ini saatlah berani menyinggung altar tempat suci suku mereka. Penduduk desa mulai kesal karena 2 tamu mereka ini saatlah berani menyinggung altar tempat suci suku mereka. Di saat orang-orang terus mencela Xiaofan, ada salah seorang pria yang masih membela Xiaobei. Bahkan dia itu berniat untuk menjadikannya sebagai istri. Alhasil dirinya pun diulti karena masih saja memikirkan hal tersebut. Tindakannya sama saja dan memalukan suku Jin. 平时言语都不可听，冒犯我族圣地，你不早说！被关了300年了，不敬！侮辱祭坛的是那。你犯了他们大忌。 Sesaat kemudian terdengarlah ada seseorang yang menghentikan semua itu. Beliau ini adalah ketua suku Jin saat ini. Xiaofan memberitahu tujuannya yang adalah bertemu dengan penyihir agung. Ketua suku tahu betul kalau kedua orang ini berasal dari wilayah tengah atau Middle Earth. Ketua suku Jin menanyakan tujuan Xiaofan untuk bertemu dengan penyihir hebat. Xiaofan memberitahu kalau dia memiliki seorang teman yang terluka parah akibat jiwa rusak. Dalam 10 tahun terakhir, Xiaofan telah melakukan perjalanan ke seluruh Xianjing Selatan. Namun tidaklah kunjung mendapatkan jawaban apapun. Hingga dia mendengar kalau penyihir hebat memiliki sebuah obat. Jadi dia memohon bantuan kepada penyihir agung. Xiaofan serta berharap mereka bisa membantu dirinya. Mendengar ceritanya membuat kepala suku ikut bersedih. Dia pun meminta mereka untuk menunggu di sini. Mendengar hal tersebut membuat Xiaofan lega dan berterima kasih kepada mereka. Para penduduk yang tahu Xiaofan dimaafkan memilih untuk pergi saja karena masalah sudah selesai. Ketika Xiaobei sedang menikmati waktunya, berbeda Xiaofan yang terlihat begitu gelisah. Saking lamanya dia menunggu, salah satu penjaga pun memberikan sesuatu kepada Xiaofan. Sepertinya ini adalah air, jadi dia meminta Xiaofan untuk meminumnya. Xiaofan paham, namun baru saja beberapa tegukan, ia baru sadar kalau ini bukanlah air bening, melainkan air jahat. Para penjaga mentertawakannya karena sepertinya Xiaofan tidaklah tahan dengan anggur.
Kemungkinan orang-orang di sini sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka pun memberitahu kalau semangat orang jin adalah yang terbaik di Xianjing Selatan. Xiao Fan yang mengembalikan anggur itu. Namun Xiao Bei segera mengambilnya dan mulai meminum anggur tersebut sampai habis. Bahkan dia itu meneguknya tanpa henti. Tentu saja ini membuat orang-orang di sana terkejut sekaligus terkesan dan kemampuan minum Xiao Bei. Masih belum puas minum anggur itu, Xiao Bei pun memberikan tantangan langsung kepada para penjaga. Orang-orang desa kembali terkejut karena sudah lama sekali mereka tidak melihat pertarungan minum. Semua orang pun menjadi bersemangat untuk menyaksikan pertarungan itu. Mereka mulai menyiapkan begitu banyak anggur. Para penjaga dan senang hati menerima tantangan Xiao Bei dan mereka juga yakin pasti akan menang dari seorang gadis. Namun sepertinya itu adalah kesalahan besar karena Xiao Bei tidaklah terhenti. Dia dan mudah menang di putaran pertama yang menyebabkan penjaga tersebut pingsan. Xiao Bei lanjut ke putaran kedua yang mana hasilnya tetap sama. Ini terus berlangsung sampai ke putaran keempat. Tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkan Xiao Bei. Seluruh warga bersorak hanya untuk dirinya saja. Kemenangan Xiao Bei pun berhasil menarik perhatian seseorang pria dan tubuh yang sangat besar. Ia pun mendekati Xiao Bei karena dia ingin bertanding adu minum dengannya. Walaupun badannya kecil, tapi Xiao Bei tidaklah takut dan akan menerima tantangan pria berbadan besar itu. Namun sebelum itu kita dibawa kembali kepada kepala suku, yang mana dia bertemu juga dengan penyihir agung. Ia memberitahu kepada penyihir agung mengenai dua orang aneh yang berasal dari dunia tengah telah datang kemari untuk bisa bertemu dengannya. Namun penyihir agung sepertinya menolak hal tersebut karena selama ratusan tahun ini dia tidak pernah meninggalkan altar. Ia juga menanyakan tujuan orang-orang tersebut mencari keberadaannya. Ketua suku mulai menceritakan tentang perkataan Xiao Fan sebelumnya yang ingin meminta penyihir agung untuk membantunya menyembuhkan temannya. Penyihir agung menolak karena dia melayani Tuan Inugami siang dan malam, jadi tidak ada waktu baginya untuk menyembuhkan seseorang. Dengan kata lain, dia itu ingin menolak kedatangan Xiao Fan. Hanya saja patung Inugami mengalami sesuatu. Alhasil penyihir agung pun penasaran sebenarnya penyakit apa yang ingin dirinya obati. Alhasil ketua suku menjelaskan tentang seseorang yang tidak bisa bangun selama 10 tahun, dikarenakan satu jiwanya yang tersisa. Ketua suku pun ingin pergi, namun penyihir agung kembali memintanya untuk berhenti, karena dia ingin bertemu dengan orang-orang tersebut. Kembali keluar yang mana Xiao Bei masih win streak, dan pria besar tadi pun tergeletak akibat terlalu banyak minum. Para warga sekali lagi bersorak untuknya, sedangkan Xiao Hei sedang minum dengan santuy. Terlihat dan jelas kalau Xiao Bei ini benar-benar telah teler. Ia pun melihat Xiao Fan yang sedang menanyakan kondisinya. Secara tiba-tiba saja, ia pun menyuruh Xiao Fan mendekat untuk menanyakan apakah dia menyukai dirinya. Xiao Bei juga langsung memeluk Xiao Fan yang bikin Mimin iri sekali. Sesaat kemudian, kepala suku datang, namun dirinya ditahan oleh pria bertubuh besar ini. Sepertinya dia juga ingin diberikan sebuah pelukan. Kepala suku memberitahu kalau penyihir agung mengizinkan Xiao Fan untuk bertemu dengannya. Selain itu, kepala suku juga memberitahu namanya, yakni Tumugu. Dialah yang akan membawa mereka untuk bisa bertemu dengan kepala suku. Xiao Fan berterima kasih banyak kepadanya. Di sini ia juga menggunakan Xiao Bei yang sedang mabuk berat untuk masuk ke dalam sebuah gua. Xiao Fan yang baru saja menginjakkan kakinya di tempat itu seketika saja membuat api di tempat penyihir agung bergejolak. Selain itu, sebuah tanda juga muncul. Untuk Xiao Fan sendiri, lampu-lampu di sana menunjukkan di mana letak penyihir agung berada. Penyihir agung meminta Tumugu untuk meninggalkan mereka karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Xiao Fan. Sekali lagi dia bertanya mengenai tujuannya mencari seorang penyihir. Xiao Fan mulai menjelaskan kalau dia memiliki seorang teman yang telah mengorbankan dirinya. Sahabatnya itu membakar semua esensinya dan darahnya untuk menyelamatkan dirinya dari pedang pembunuh abadi. Penyihir agung paham dan mulai menstimulasikan melalui api ini. Biao menggunakan jiwanya untuk memanggil Manikro. Akibat semua itulah Biao hanya memiliki sisa-sisa jiwa dan membuat dirinya tertidur mati selama 10 tahun. Xiao Fan mendengar mengenai rumor seorang penyihir yang bisa menggunakan teknik pembangkitan.
Jadi karena itulah Xiaofan memulai petualangannya. Dia memohon kepada penyihir agung agar bisa membantunya. Penyihir agung sudah tahu kalau sahabat yang dirinya bicarakan berasal dari sekte iblis dan merupakan seorang wanita. Gadis itu telah menggunakan teknik kegilaan yang diturunkan secara turun-menurun oleh kultus iblis. Xiaofan membenarkan semua itu. Dia sadar kalau banyak orang di dunia yang telah memfitnah kultus iblis. Namun temannya sangatlah berbeda dengan orang-orang itu, karena dia sangatlah baik, bahkan dia bersedia untuk mengorbankan nyawanya. Xiaofan berharap kalau penyihir agung ini bisa membantu dirinya. 生气，痴情咒可是魔教中人。但我这位朋友心地善良。 Bagi penyihir agung, Xiaofan telah salah memilih jalan dan tidak ada bedanya dengan orang biadab sepertinya. Dia membenarkan kalau teknik kebangkitan yang Xiaofan cari memang ada. Namun bisa atau tidaknya ini menyelamatkan temannya masih belum dirinya ketahui. Namun sebelum ia memberitahu mengenai metode tersebut, dia ingin Xiaofan menjawab pertanyaannya. Yang mana dia penasaran siapa yang telah memberitahunya kalau penyihir hebat dari klan Jin memiliki keterampilan aneh itu. Tentu saja ini tidak bukan adalah Xiao Bei. Namun Xiaofan tidak membangunkannya karena gadis ini telah minum terlalu banyak. Jadi Xiaofan belum bisa menjawab pertanyaannya. Penyihir agung paham dan obat Xiaofan cari bernama obat senja. Itu adalah warisan rahasia para penyihir klan Jin. Tidak sembarangan orang yang bisa mengetahui hal tersebut. Namun bagaimana bisa gadis muda ini mengetahui hal itu? Xiaofan cukup terkejut karena bagaimana bisa dia tahu gadis ini masih muda. Berhubung Xiao Bei masih mabuk, jadi penyihir agung meminta untuk menunggu. Sampai dia itu bangun, kepala suku akan mengatur tempat tinggal sementara untuk mereka. Xiaofan paham dan berterima kasih banyak kepada penyihir agung. 这位姑娘大巫师，原来是可。 Xino berpindah ke lembah Fengxiang yang mana para murid dari sekte lain sudah berada di sana. Tidak lama kemudian Sangguan pun tiba dan meminta maaf karena Master Lembah tidak bisa menemui mereka semua. Hanya saja dia berterima kasih banyak karena mereka telah datang kemari. Lidi menjelaskan kalau saat ini lembah Fengxiang tengah sibuk menangani masalah. Jadi dia meminta maaf jika sambutan yang diberikan tidak begitu sempurna. Para murid lainnya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan bahkan mereka tidaklah keberatan untuk menunggu. Fasa telah mendengar dari Lusuki kalau para kultivator iblis telah mengambil tindakan yang menyebabkan kekacauan di lembah Fengxiang. Jika mereka memerlukan bantuan, Pasha ingin dia menceritakan semua itu. Tentu saja orang-orang di sana terkejut karena baru mendengar hal itu. Sangguan membenarkan hal tersebut. Kutus iblis memanfaatkan letusan gunung berapi untuk menyerang lembah Fengxiang. Untung saja mereka bisa bertindak dengan baik dan bisa mengusir orang-orang itu. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa melarikan diri. Saat ini mereka sedang melakukan pelacakan. Lidi paham kalau tetuanya ini tidak ingin memberitahukan masalah mereka kepada orang luar. Jadi Lidi meminta orang-orang ini untuk tidak mengkhawatirkan masalah mereka. Akan tetapi Lusuki merasa ada yang sedang mereka tutup-tutupi. Karena bagaimanapun malam itu dia sendiri yang bertarung dengan para kultivator dari kultus iblis. Mereka juga mendengar tentang Kiridong. Tentu saja itu adalah tempat di mana Xiaofan berada. Lidi baru ingat mengenai kejadian malam tadi. Berhubung mereka sudah mendapatkan petunjuk, jadi Fasa berencana untuk ikut serta dalam pencarian itu. Sangguan setuju dan akan membentuk beberapa tim. Hanya saja dia mengingatkan kalau Siang Selatan bukanlah tempat yang semua orang kenal. Jadi jika tidak ada yang beres, maka mereka harus mundur karena takutnya Master Lembah akan menyalahkan dirinya. Para murid paham dan akan ikut pergi ke sana. 且慢，他们说七里洞3个字。既有此线索，那就有劳两位师和天音寺在，我们有什么好担心？如有闪失， Siang berpindah kepada Xiaofan, yang mana akhirnya Xiao Bei bangun juga. Hanya saja kepalanya agak sakit, jadi Xiaofan akan menuangkan minum untuknya. Ia menanyakan apakah Xiaofan telah menyalahkan dirinya. Tapi Xiaofan tidaklah berpikiran seperti itu. Karena tanpa bantuan Xiao Bei, dia ini tidak mungkin bisa menemukan tempat ini. Penyihir agung memang mengetahui seni membangkitkan seseorang. Namun dia ingin bertanya dulu kepada Xiao Bei mengenai bagaimana cara dia mengetahui rahasia dari klan Jin. Xiao Bei berjanji akan mengatakannya setelah fajar tiba. Namun juga sesuatu pun sepertinya telah terjadi di luar, yang mana angin bertiup dengan kencang dan diikuti dengan lolongan serigala.
Para warga menjadi sangat panik setelah mendengar suara tersebut. Mereka pun mulai pergi meninggalkan tempat ini. Xiaofan dan Xiaobei tidak tahu apa yang terjadi. Hingga ketika melihat ke langit, ia pun sadar kalau itu adalah Inugami Xiaotian. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.